Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya manusia biasa, dia utusan. Tapi saya mengatakan bagi kita yang percaya, dia sangat berarti. Dan itulah sebabnya saya katakan, kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. 5 menit bersama dengan firman kiranya akan menjadi kekuatan iman bagi kita dalam menjalani hari ini dari pagi sampai sore nanti. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah kuasa-Mu terus berlimpah-limpah dalam hidup kami, dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga setiap masalah akan mengubah hidup kami untuk lebih dekat pada Tuhan, bukan semakin menjauh atau bersungut-sungut. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan ayat dari Keluaran 15 ayat yang ke-25. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka di sana. Dan di sana Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih dalam tetap dalam seri episode yang ke berapa sih? Ke-9. Ini ada 9, 10, 12 nanti itu berakhir. Murid Tuhan Yesus. Haleluya. Enggak, hanya joke ya. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat kuasa Allah dapat mengubah situasi ya. Kuasa Allah dapat mengubah situasi. Situasinya apa? Situasi dalam keadaan bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, bebal, tebal, kebal. Ya, setiap kali mereka dapat kesusahan, padahal mereka sudah sering mengalami pertolongan Tuhan, sudah sering menikmati pertolongan Tuhan, sudah sering menikmati kasih sayang Tuhan. Tetapi setiap kali ada kesusahan, mereka akan selalu bersungut-sungut. Mereka akan selalu menyalahkan pemimpinnya. Seperti sekarang ada banyak orang menyalahkan Pak Jokowi, walaupun dia telah berbuat seupaya mungkin untuk sesuatu yang terbaik bagi bangsa ini. Tapi ya begitulah, pasti ada saja orang-orang seperti itu. Demikian juga di masa pemimpinan si Musa pada waktu itu. Tapi Musa tahu mengatasinya. Bagaimana dia datang kepada Tuhan, dan kita tahu situasi mereka tidak menyenangkan sebenarnya. Memang kalau soal minum, soal air, ya soal makanan, itu akan sangat mudah menggerakkan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya nggak tahu kenapa. Tetapi masalah perut katanya orang di sana dulu waktu saya di zaman lain tajam-tajamnya pisau lebih tajam perut saya, kata orang. Jadi kalau saya tidak makan, tidak minum, itu bisa melakukan apa saja demi mendapatkan makan dan minum. Tapi bagi orang beriman, saya mau katakan kita akan tabah menghadapi segala situasi, bukan bersungut-sungut, bukan mempersalahkan orang lain, tapi justru datang kepada Tuhan yang mampu mengubah keadaan-keadaan yang tidak enak itu. Bahkan air yang pahit itu bisa diubah menjadi manis. Kehidupan yang pahit itu bisa dibuat Tuhan menjadi manis kalau engkau hidup dalam kuasanya. Mantap! Yang kedua yang kita lihat di sini dikatakan Musa, ya, kasih Allah dapat bekerja kalau kita berdoa. Dan kita tahu persis bagaimana Musa ketika dia disungut-sunguti, dimarah-marahi. Dia datang sama Tuhan. Dia berseru juga kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan ya bahwa itu ada kayu ambil itu. Dan
Dengan saya mau katakan begini, dengan kita berdoa ada senantiasa jawaban, ada senantiasa hikmat Tuhan yang akan mengikuti kehidupan kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan doa itu dapat menyelesaikan segala masalah kita, tapi harus ada tindakan. Kalau Tuhan suruh kita sudah berdoa, Tuhan sudah itu ambil kayu itu, Musa gak mau ya gak ada artinya. Jadi doa itu harus disertai dengan tindakan. Tindakan itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga kata firman Allah selanjutnya, kuasa Allah itu dapat juga, kalau kita mau melihat kuasa Allah bekerja, kita harus mendengarkan suara Allah dengan sungguh-sungguh. Kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jangan hanya melakukan dosa saja, tapi mau menikmati kebaikan Tuhan seperti orang Israel ini. Orang Israel tidak pernah menerima kuasa Allah kalau tidak ada Musa. Itu saja, ya. Artinya kalau Musa tidak datang kepada ya, aduh sayang, ya. Tapi kita diajar untuk terus mau bertekun dan lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Selanjutnya dikatakan memasang telinga kepada perintah-perintahnya. Haleluya. Jadi kita harus suka mendengar perintah Tuhan. Kalau dikatakan jangan makan darah, jangan makan darah. Jangan makan percabulan, jangan makan makanan yang dicuri, hasil korupsi, hasil kotor, kita jangan makan. Kenapa kita melakukan itu? Jadi setelah kita dengar, mengikuti segala ketetapan Tuhan. Jadi ada ketetapan Tuhan yang tidak bisa kita langgar. Satu contoh, dalam perjanjian baru ada ketetapan Tuhan mengenai makanan, di mana makanan itu kita harus tidak boleh makan, baik itu yang dipersembahkan kepada berhala, baik itu yang mati dicekik, baik itu dari percabulan, yaitu seperti saya katakan dari hasil manipulasi dan lain sebagainya, dan juga dari binatang yang mati dicekik. Jadi kita tidak boleh makan itu. Jadi dalam hidup kita ini, sebab kalau kita menjauhkan itu, kata firman Allah, Tuhan tidak akan mendatangkan bencana. Tuhan tidak akan mendatangkan kepada kita penyakit yang pernah ditimpakan kepada Mesir. Jadi tetaplah hidup dalam kuasa Allah, karena kuasa Allah akan menolong engkau berjalan dalam terang dan kebenaran. Lihatlah bangsa Israel yang tidak berjalan dalam kuasa Allah senantiasa mendapat kesulitan. Untungnya saja ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang betul-betul rela berkorban bagi orang-orang yang dipimpinnya, yaitu Musa. Kalau tidak, saya tidak bisa bayangkan bagaimana Israel itu. Karena kita tahu bagaimana Tuhan menghukum orang Israel 20 ke atas itu, ya, 20 ke atas itu di bumi hanguskan di padang gurun karena kegilaan mereka, tebal-tebal keras kepala mereka. Jadi kalau kita hidup dalam kuasa Allah, kita akan seperti Musa, akan senantiasa hidup dalam kebenaran. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana Musa juga pernah gagal dalam melakukan perintah Allah. Tetapi Tuhan tetaplah Tuhan yang baik, Tuhan tetaplah Tuhan yang menghargai kemuliaannya, Tuhan tetap menghargai kerja keras. Karena Musa tetap mau hidup dalam kuasa Allah. Doa dan harapan saya kita tetap hidup dalam kuasa Allah. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarkan kuasa-Mu membuat kami terus berharap pada Tuhan, percaya pada kekuatan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, tentunya bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman. Ya, dan jangan lupa terus hiduplah dengan iman-Mu. Dan saya mau katakan, mantap, mantap,